Halo semuanya, di video hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan chown command di Linux. Jadi untuk saya usernya kita harus masuk ke terminal. Ya, jadi saya akan menekan di sini dan membuka terminal. Dan apa itu komentar chown? Chown adalah singkatan dari change owner, pemilik perubahan. Dan komentar ini memungkinkan Anda untuk mengubah pemilik file atau direktori secara opsional mengubah grup pada saat yang sama, dan pada dasarnya mengontrol akses pengguna ke file di Linux. Dan saya akan menunjukkan beberapa contoh mudah cara menggunakannya. Pertama-tama saya akan menunjukkan sintaks dasar dari perintah ini. Sintaks dasarnya seperti ini. Sudo, karena kita membutuhkan izin administrator untuk mengubah pemilik file atau direktori. Dan tuliskan chown dan nama pemilik baru kita. Jadi pemilik baru akan menjadi seorang user. Saya akan membuat user dalam beberapa detik, tapi nantinya akan berupa user dan nama file. Itu akan menjadi nama file yang ingin kita ubah pemiliknya. Jadi saya akan membuat seorang user. Jadi sebagai contoh sederhana, katakanlah perintah yang ingin kita jalankan adalah sudo add user. Untuk menambahkan pengguna baru ke sistem. Sebagai contoh misalnya, akun pengguna tes versi 2 ini versi 2 pada dasarnya. Seperti yang bisa Anda lihat, saya sedang menambahkannya. Saya akan mengetikkan password baru. Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Ini hanya untuk pengujian. Saya bisa melewati itu dan melewati lagi. Kita akan cek apakah user kita sudah dibuat dengan benar. Jadi sekarang saya akan mulai dari file etc passwd, di mana saya akan mencoba untuk mencari keberadaan user test, user versi 2 yang baru saja saya buat. Tapi sebelum itu, saya harus menghapus entry data tersebut terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan karena sebenarnya ini terjadi secara tidak sengaja saat proses pengerjaan sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, user saya sudah dibuat dengan benar. Dan sekarang kita bisa lanjut ke mengubah pemilik file dan directory. Jadi saya akan membuat sebuah file. Seperti misalnya, sebuah file yang di dalamnya akan menyimpan teks. Dan saya akan menyimpannya dengan nama text.txt. Saya bisa menampilkannya. Seperti yang Anda sudah lihat, file saya ada di situ. Dan di dalamnya terdapat baris tes. Dan bagaimana kita bisa melihat grup dan pemilik dari file ini? Kita bisa menggunakan perintah lsl, di mana L berarti long dan test.txt. Seperti yang Anda lihat, ada dua hal di situ. Ini adalah izin akses, dan di sebelah kiri itu adalah pemilik, di sebelah kanan itu adalah grup. Jadi pertama-tama kita akan mengubah pemiliknya. Lalu bagaimana cara kita mengubah pemiliknya? Kita bisa menggunakan tentu saja sudo chown dan sekarang nama pengguna baru kita. Jadi user, jika Anda sudah memiliki pengguna lain yang sudah dibuat, Anda bisa menggunakannya sendiri. Tapi saya akan menggunakan user yang saya buat di situ dan sekarang juga dan nama file kita. Jadi seperti ini, test.txt tentu saja bukan teks, tapi test.txt. Aku membuat kesalahan ejaan pada nama file kita, tapi itu sebenarnya tidak masalah. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang, perintahnya berhasil tanpa error. Jadi, nah, untuk saat ini, saya sudah dapat kembali lagi menjalankan perintah lsl dan test.txt. Dan sebagaimana yang dapat Anda saksikan sendiri di layar ini, status kepemilikan berkas tersebut kini telah berhasil diubah menjadi user test versi 2. Lalu bagaimana kita bisa mengubah pemilik dan grup secara bersamaan? Ini sangat penting. Kita bisa menggunakannya seperti ini. Jadi sudo chown. Dan sekarang kita harus menulis. Atau mungkin saya akan membuat file baru. Ini akan lebih mudah ditunjukkan. Jadi saya akan membuat file baru lagi. Jadi misalnya tampilkan test2 ke dalam file test2.txt. Dan sekarang juga sudo chown. Dan saat ini kita akan mengganti pemilik dan grup secara bersamaan. Jadi yang pertama adalah pemilik. Jadi uji pengguna versi 2 dan kita harus membuat titik ganda seperti ini. Dan sekarang kita harus mengetik nama grup baru kita. Jadi bagi saya akan sama saja. Jadi pengguna uji v2 dan seterusnya. Kita sudah melakukannya di tirai atas. Kita harus mengetikkan nama file kita. Bagi saya itu akan menjadi test2.txt dan sekarang saya bisa keluar lagi. Jadi ls-l, tapi untuk saat ini, untuk semuanya. Seperti yang bisa Anda lihat, di sana untuk tes hanya pemiliknya yang berubah, grupnya masih tes, bukan benar-benar superior. Tapi dengan perintah ini dan titik ganda ini, kita mengubah pemilik dan grup secara bersamaan. Dan sekarang kita bisa beralih ke directory.
Bagaimana cara kita mengubah pemilik dan grup dari directory? Jadi saya akan membuat sebuah directory, misalnya akan saya beri nama folder. Di dalam folder itu, saya tuh akan membuat, jadi saya akan masuk ke dalam folder, dan di dalam folder ini saya akan membuat file baru, misalnya file.txt. Mungkin saya akan menulis sesuatu seperti ini. Untuk menyimpan itu, Anda harus menekan Ctrl dan O di keyboard Anda, tekan Enter dan Ctrl X. Dan sekarang kita udah memiliki file ini, seperti yang bisa Anda lihat, kita punya test_pl dan test_pl untuk file ini. Dan jika kita kembali dan kita lihat daftar di bagian home untuk folder tersebut, kita juga memiliki test_pl dan test_pl. Lalu bagaimana cara kita mengubah pemilik dan grup secara bersamaan? Pada dasarnya untuk folder ini dan untuk file yang ada di dalam folder ini, kita harus menggunakan perubahan rekursif untuk directory. Apa artinya? Kita harus menggunakan opsi chown_r. Lalu apa artinya? Perintah chown_r memungkinkan kita untuk mengubah pemilik dan grup untuk semua file dan subdirectory di dalam directory tersebut. Jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya pada dasarnya sama. Jadi uji coba pengguna versi 2. Jadi kita akan mengubah grupnya. Dan pengguna serta pemilik secara bersamaan dan nama folder kita. Kita bisa menuliskan nama foldernya, tapi cara yang lebih baik adalah menuliskan path absolute-nya. Jadi kita akan menulis sesuatu seperti ini, home. Dan sekarang, home dari pengguna kita. Jadi untuk saya, itu test_pl. Untuk kamu, pasti berbeda. Jadi kamu harus mengetikkan username-mu sendiri, dan sekarang nama folder di bagian home ini. Jadi saya akan menekan enter. Seperti yang kamu lihat berhasil, dan sekali lagi, saya bisa mengetik lsl, lalu tekan enter. Dan seperti yang kamu lihat ya, untuk folder saya punya test user versi 2, test user versi 2, jadi semuanya berhasil. Dan jika saya masuk ke dalam folder ini, dan saya akan menampilkannya seperti ini. Filenya juga udah berubah pemilik dan grupnya, jadi semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Dan begitulah cara kamu menggunakan perintah chown di Linux. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe ke channel ini, dan saya harap bisa bertemu kamu di video-video berikutnya.